MK Ultra. Dengar namanya aja udah kayak judul film fiksi ilmiah atau novel mata-mata ya kan? Selama bertahun-tahun, banyak banget yang anggap ini tuh cuma, yaitu teori konspirasi liar soal cuci otak dan kendali pikiran. Tapi apa benar cuma sebatas itu? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya tegas, bukan. Ini bukan fiksi. Ini program beneran yang dijalankan sama CIA, dan faktanya dikonfirmasi oleh dokumen pemerintah Amerika Serikat sendiri. Yuk kita bongkar bareng-bareng lapisan kerahasiaannya dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, buat ngerti kenapa program se-ekstrim ini bisa sampai ada, kita harus mundur dulu. Kembali ke atmosfer perang dingin yang super tegang. Nah, coba lihat lini masa ini. Ini bisa dibilang adalah anatomi dari paranoia. Setelah Uni Soviet punya bom atom, rasa takut di Amerika Serikat itu langsung memuncak. Terus muncul laporan-laporan dari Perang Korea tentang tentara Amerika yang seolah-olah udah dicuci otaknya. Wah, ini bukan lagi sekedar takut, ini udah jadi panik total. Mereka panik kalau pihak komunis ternyata udah punya senjata pengendali pikiran. Kutipan ini benar-benar ngerangkum pola pikir yang bahaya banget waktu itu. Tujuan menghalalkan segala cara. Etika itu nomor 2. Yang paling penting adalah mereka merasa harus ngelakuin ini buat ngimbangin musuh. Rasa takut ketinggalan teknologi itu benar-benar mengalahkan semua pertimbangan moral. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup proyek ini? Yuk, kita lihat bukti-bukti yang diungkap oleh investigasi resmi. Disinilah mitos dan realitas itu bertabrakan. Di satu sisi kita punya gambaran dari film-film ya kan, agen pembunuh yang bisa diprogram dengan sempurna, tapi di sisi lain kenyataannya jauh lebih suram. Bukti menunjukkan program ini lebih banyak gagalnya, datanya nggak bisa diandalkan, dan yang paling tragis menyebabkan kerusakan psikologis yang parah banget buat para korbannya. Dan ini bukan lagi spekulasi loh. Komite Church, sebuah penyelidikan resmi Senat AS, mengonfirmasi semua fakta mengerikan ini. Bayangin, mereka ngasih obat-obatan berbahaya ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa dari berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya bukan buat penyembuhan. Ini adalah eksperimen manusia yang kejam, dilakukan tanpa persetujuan, dan seperti kasus Frank Olsen, eksperimen ini sampai memakan korban jiwa. Oke, kalau semua ini nyata, kenapa ya selama bertahun-tahun ini dianggap cuma teori konspirasi? Dan apa warisan yang ditinggalkannya sampai sekarang? Nah, slide ini nunjukin resep sempurna buat nyembunyiin kebenaran. Langkah pertama, hancurkan buktinya. Gampang. Langkah kedua, bikin kesaksian korban jadi diragukan. Padahal kondisi mereka ya dirusak sama eksperimen itu sendiri. Langkah ketiga, bohong terus-terusan ke publik. Kombinasi 3 hal ini yang mendorong kisah nyata MK Ultra ke ranah teori konspirasi selama bertahun-tahun. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. MK Ultra itu, ya, sebuah bencana kemanusiaan. Tapi, justru dari kengeriannya lahir perubahan positif yang fundamental. Gara-gara program ini kebongkar, muncullah sistem pengawasan yang kita andalkan sekarang, kayak komite etik dan aturan persetujuan sadar yang jauh lebih ketat. Ini adalah pelajaran yang didapat dengan cara yang paling menyakitkan. Dan ini nunjukin sebuah pola yang bahaya banget. Ketika sebuah negara, dengan alasan keamanan nasional atau tujuan mulia lainnya, merasa berhak buat ngorbanin hak dan martabat individu, ya bencana kayak MK Ultra ini bisa terjadi. Ini benang merah berbahaya yang kita lihat berulang kali dalam sejarah. Ketika negara merasa tujuannya lebih penting daripada manusianya. Jadi, setelah melihat semua ini, apa sih inti pelajaran yang harus banget kita ambil dari kisah kelam ini? Pelajaran utamanya adalah ini, MK Ultra itu bukan kisah sukses teknologi rahasia, dan juga bukan fiksi. Ini adalah sebuah kegagalan kebijakan yang monumental. Ini bukti nyata betapa berbahayanya kalau ketakutan bukan akal sehat yang dibiarkan megang kendali atas kebijakan sebuah negara. Kisah MK Ultra ini bukan cuma soal masa lalu, ini adalah peringatan buat kita hari ini. Kita nggak harus percaya sama setiap teori konspirasi, tapi kita wajib untuk selalu kritis terhadap kekuasaan. Karena saat kita berhenti bertanya, saat kita berhenti menuntut transparansi dan tanggung jawab, saat itulah pintu menuju MK Ultra berikutnya mulai terbuka.